teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Veronica Kristiani. Pada kali ini saya akan membahas tema tentang bagaimana membina relasi dengan pasangan. Ya, ini juga bisa digunakan baik untuk yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Nah, coba teman-teman cek bagaimana relasi teman-teman dengan pasangan. Kalau teman-teman itu betah di rumah, berlama-lama menghabiskan waktu dengan pasangan, baik-baik aja, malah bisa ngobrol panjang, kemudian bisa cerita, pokoknya asik banget menghabiskan waktu, berarti relasi teman-teman dengan pasangan baik-baik aja. Tapi apalagi kalau di masa pandemi ini, kalau teman-teman berlama-lama dengan pasangan, akhirnya yang ada kesel, kemudian marah-marah, terus kalau ngomong gas gitu kan, kemudian ada orang-orang yang lebih baik pergi ke kantor aja daripada di rumah. Kan kadang-kadang sekarang kan kita banyak yang WFH gitu kan, kemudian kita males banget ketemu dengan pasangan karena ujung-ujungnya ribut, ujung-ujungnya berantem, dan akhirnya hubungannya jadi tambah nggak baik. Nah, berarti kita cek ada masalah di dalam relasi teman-teman dengan pasangan, berarti ini hubungannya perlu diperbaiki. Gimana sih caranya membina relasi yang baik dengan pasangan? Nah, semua itu teman-teman perlu lakukan. Dimulainya adalah dari diri sendiri. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain, maka yang bisa sangat kita harapkan adalah diri sendiri. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman perlu menyesuaikan atau mengatur harapan atau ekspektasi. Kadangkala kenapa terjadi pertengkaran? Karena kita punya ekspektasi. Bukannya berarti punya ekspektasi atau harapan salah. Nggak ada masalah sebetulnya dengan harapan. Tapi kalau harapan itu terlalu berlebihan dan memaksa pasangan untuk mewujudkannya, itu yang menjadi masalah. Kadang-kala begini, kadang-kala kita sebetulnya punya harapan terhadap diri kita atau terhadap kehidupan kita, tapi kita nggak mampu untuk mewujudkannya dan berharap orang lain atau kasus ini pasangan untuk mewujudkan harapan kita. Nah, kemudian ketika pasangan nggak bisa mewujudkan, kita langsung marah, ngambek dan sebagainya. Kadang-kala kita terlalu menaruh ekspektasi yang tinggi pada orang lain dan berharap kita ketika kita membina hubungan, orang lain perlu membahagiakan kita, perlu memberikan sesuatu buat kita supaya kita lebih bahagia, supaya kita lebih berwarna. Dan pada saat orang lain tidak bisa, akhirnya yang terjadi adalah kekecewaan, kemudian konflik, kemudian percekcokan dan sebagainya. Makanya tadi ketika teman-teman mulai dari diri sendiri, teman-teman perlu memenuhi diri. Kalaupun memang memiliki ekspektasi, ya ekspektasinya yang realistis lah, dan dikomunikasikan kira-kira pasangan bisa nggak sih memenuhi itu. Kalau memang nggak bisa, ya nggak apa-apa, kita penuhi diri sendiri. Kadang-kadang kita melihat orang lain itu lebih bagus gitu kan, kita melihat pasangan orang lain lebih cantik, lebih cakep, lebih romantis, lebih kaya, mungkin lebih rajin, dan kita berharap pasangan kita juga sama seperti orang lain atau mungkin sesuatu hal yang kita lihat di tayangan di televisi gitu ya. Kalau teman-teman berharap pasangan Anda bisa melakukan itu, yang terjadi adalah kekecewaan, percekcokan, dan akhirnya hidup di dalam membina relasi atau hubungan dengan pasangan tidak bahagia. Jadi berkaitan dengan ekspektasi atau harapan teman-teman terhadap pasangan perlu diperhatikan. Yang pertama adalah apakah ekspektasi atau harapan teman-teman itu sesuai dengan realita, artinya disesuaikan dengan kemampuan pasangan. Kalau pasangan tidak mampu, bisa terjadi ini akan menjadi percekcokan. Nah, makanya yang kedua yang perlu diperhatikan adalah perlu dikomunikasikan dengan pasangan. Apakah pasangan bisa memenuhi itu atau masih butuh proses? Nah, di sini perlu adanya diskusi, komunikasi atau negosiasi. Dan yang ketiga, karena hubungan dengan pasangan ini adalah saling, dan tentunya pasangan juga punya harapan dong terhadap diri kita. Nah, teman-teman coba buktikan, coba lakukan apa yang sudah teman-teman lakukan pada pasangan. Coba berikan sesuatu yang memang pasangan harapkan. Hal yang kedua yang teman-teman perlu lakukan, yaitu teman-teman perlu fleksibel terhadap keadaan, terhadap pasangan. Ya, karena apa? Karena diri kita ini dengan pasangan berbeda. Kita dibesarkan dari lingkungan yang berbeda, dari keluarga yang berbeda.
Yang pastinya adalah kita itu adalah unik, jadi tidak ada yang sama. Sehingga kalau misalnya pasangan berbeda pendapat, berbeda minat, berbeda kesukaan dengan kita, maka kita perlu respect, perlu hormat terhadap apa yang disukai oleh pasangan. Hanya kita punya rencana A dan pasangan punya rencana B pada waktu yang bersamaan. Nah, biasanya apa yang dilakukan kalau kita sudah punya rencana A, kemudian pasangan punya rencana B? Yang terjadi adalah keributan. Nah, kalau kita lihat bahwa rencana B itu yang punyanya pasangan itu lebih baik atau lebih sesuai tujuan atau lebih berarti buat pasangan, maka kita perlu fleksibel, perlu menunda rencana kita, dan kemudian kita bisa mendukung atau membantu pasangan melakukan rencananya, dan kita bisa lihat bahwa pasangan akan bahagia, akan senang, dan itu akan menjadi sesuatu hal yang berarti bagi pasangan. Maka menjadi fleksibel itu bukan artinya kita selalu menyetujui apa yang dilakukan pasangan. Bukan juga kita selalu mengalah, tetapi menjadi fleksibel itu kita perlu melihat situasi kondisi. Kalau memang di situasi tersebut pasangan memang sangat menginginkan dan itu memang berarti bagi pasangan, ya nggak apa-apa, kita pada saat itu menunda keinginan kita, mendukung apa yang dilakukan pasangan sehingga keluarga kita atau hubungan kita menjadi harmonis. Yang selanjutnya adalah berikan ruang kepada pasangan kita. Kadangkala pasangan maupun kita kan punya masalah sendiri atau mungkin perasaannya lagi nggak nyaman. Ya sudah, berikan aja ruang kepada pasangan, juga kepada diri kita, dan artinya kita jangan sampai saling mengganggu, kita jangan sampai ngeributin, oh kamu harus begini dong, kamu harus nemenin dan sebagainya. Tidak perlu seperti itu, tetapi kita lebih respect, lebih menghargai kebutuhan pasangan pada saat itu. Mungkin pasangan pada saat itu ingin melakukan hobinya, ingin melakukan hal yang dia sukai. Nah, kita berikan ruang sehingga kita bisa memberikan satu hal dan pasangan bisa menjadi dirinya sendiri. Jadi kita memberikan ruang pada pasangan itu seperti kita sama-sama me time. Jadi kita me time, pasangan juga me time, dan kita bisa sama-sama melakukan sesuatu hal yang memang kita sukai, tetapi tanpa mengganggu satu sama lain. Lakukan hal-hal yang memang bisa kita lakukan sendiri. Jadi bentuklah kita sebagai pribadi mandiri yang penuh utuh. Artinya kita tidak selalu bergantung kepada pasangan, bergantung kepada orang lain. Jadi kalau nggak ada pasangan tuh saya nggak bisa melakukan ini. Kalau nggak ada pasangan kayaknya hidup saya susah dan sebagainya. Karena kadangkala sikap tidak mandiri itu akan menjadi menyusahkan orang lain, menyusahkan pasangan. Maka bantu diri kita untuk bisa menyelesaikan, melakukan hal-hal secara mandiri. Contohnya adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu dan butuh bantuan dari pasangan, tapi pada saat yang bersamaan pasangan nggak bisa bantu kita, ya sudah, berarti kita perlu cari akal lain. Tidak harus selalu bergantung dan kemudian marah-marah sama pasangan karena pasangan nggak bisa membantu kita. Kemudian kita juga perlu menjaga diri kita, membuat pikiran kita selalu positif, memberdayakan, dan perasaan kita juga akan lebih nyaman dan perilaku kita juga baik terhadap diri kita maupun terhadap pasangan. Misalnya nih, kalau misalnya kita ada masalah atau gangguan, ya kita coba pikirkan hal-hal yang membuat kita nyaman, maka perasaan kita juga nyaman. Atau kita juga harus menjaga yang namanya kesehatan dengan cara berolahraga, makan makanan yang sehat, sehingga dengan kita merawat, menjaga diri kita, maka kita tidak akan menyusahkan pasangan. Kita juga akan melakukan hal yang baik untuk pasangan. Karena apa? Karena kita sendiri bisa menjaga diri kita. Nah, walaupun dengan pasangan tetap harus ada komunikasi, komitmen dan sebagainya, tetapi kita adalah pribadi yang unik dan berbeda. Maka segala kesehatan, segala pikiran-pikiran yang mengganggu atau emosi yang kita rasakan itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Berikutnya, buatlah ritual atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh pasangan. Tujuannya adalah membina relasi yang personal dengan pasangan. Kalau kita sering
melakukan sesuatu bersama dengan pasangan, atau ada ritual-ritual atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dilakukan oleh pasangan, maka hubungan kita menjadi lebih dekat dengan pasangan. Ritual yang dapat teman-teman lakukan itu sebetulnya ritual-ritual yang sederhana. Misalnya setiap pagi bersama dengan pasangan jalan pagi gitu kan, kemudian makan bersama. Nah, kalau untuk suami istri boleh ditambah misalnya berpelukan, kemudian berpegangan tangan, seperti itu, sehingga suami dan istri ini bisa sama-sama saling mendekatkan, hubungannya lebih personal. Demikianlah teman-teman hal-hal yang bisa teman-teman coba untuk membina hubungan dengan pasangan. Tujuannya adalah supaya teman-teman itu nyaman, baik dengan diri sendiri dan dalam membina hubungan dengan pasangan, sehingga kehidupan teman-teman itu menjadi nyaman, bahagia, dan harmonis dengan diri sendiri dan dengan pasangan. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah melihat atau menonton video ini. Teman-teman boleh memberikan saran atau masukan kepada video ini atau channel-channel YouTube saya, dan teman-teman bisa subscribe atau follow IG saya supaya kita tetap bisa berkomunikasi. Terima kasih.